mineral dan batu bara. Pasal 1 tercantum pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual agar menjadi lebih baik kehidupannya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini berkaitan dengan Kepmen SDM Nomor 1824 Tahun 2018, di mana Kepmen ini menetapkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meneliti apakah ada pengaruh kegiatan pertambangan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan teknologi di Desa Batua. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui peran perusahaan tambang terhadap pendidikan sekitar. Yang kedua, mengidentifikasi rencana pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat terhadap pendidikan di sekitar tambang Dusun Mario. Masuk di rumus masalah. Adapun rumus masalah dalam penulisan proposal ini akan mengulas tentang peran tambang batubara terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai dengan permasalahan tersebut. Maka penyusun mencoba mengemukakan beberapa pokok permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana peran tambang batubara terhadap pendidikan di sekitar tambang. Yang kedua, bagaimana upaya tambang batubara meningkatkan kualitas pendidikan di Desa Batua. Adapun batasan masalah. Pembatasan masalah dalam skripsi ini untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan, sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Berapa batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, luas lingkup hanya fokus meliputi informasi seputar kontribusi perusahaan terhadap masyarakat melalui program PPM di Dusun Mario. Kedua, informasi yang disajikan yaitu bantuan pendidikan, infrastruktur, bantuan langsung tunai BLT untuk masyarakat sekitar di Dusun Mario. Adapun metodologi yang pertama, persiapan studi literatur. Adapun persiapan studi literatur ini dilakukan untuk proses pengambilan data dengan mencari referensi dari buku, jurnal, serta laporan terdahulu. Observasi lapangan. Kegiatan pengamatan ini meninjau dan pengamatan langsung kegiatan dilakukan di lokasi tersebut atau di lokasi yang ada di sekitar. Pengolahan data. Yang pertama, pengambilan data. Pengambilan data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer, yang pertama, pemetaan yang dilakukan masyarakat di sekitar tambang. Yang kedua, fokus grup diskusi. Yang ketiga, konsultasi dengan pihak desa dan pihak perusahaan dampak-dampak dari program PPN dalam lingkungan pendidikan. Yang keempat, dokumentasi tentang kegiatan tersebut. Adapun data sekunder. Yang pertama, sejarah perusahaan. Yang kedua, peta kesampaian daerah. Yang ketiga, data statistik desa penelitian. Yang keempat, data perencanaan dan realisasi RIPPM 2019 pada PT BSSR. Habis itu hasil pengolahan data, hasil draft. Sejarah singkat perusahaan. PT Baramulti Sukasarana didirikan pada tanggal 31 Oktober 1990 untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan batubara. Berdasarkan surat keputusan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur nomor 503/799/IUP AOP DPPM MPTSP/5/2017 tanggal 22 Mei 2017.
Izin usaha pertambangan atau IUP operasi produksi berlaku selama 10 tahun sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017. Lokasi kesampaian daerah PT Baramuti Sukosarana Tbk. Secara administrasi, lokasi tempat beroperasi PT BSSR berada di Desa Batua, Kecamatan Lojanan. Jarak dari Kota Tenggarong ke perusahaan adalah kurang lebih 54 km dan memakan waktu 3 jam kurang lebih untuk mencapai kantor PT BSSR. Jalan menuju kantor PT BSSR berada di kilometer 28 Jalan Poros Samarinda, masuk gang, dengan menggunakan transportasi 2 roda. Adapun dasar teori saya, pemaparan cetak blueprint. Blueprint adalah dokumen yang berisi perencanaan strategis pembangunan terpadu yang memuat arah kebijakan PPM di wilayah provinsi. Berikut beberapa kategori program PPM yang lain. Yang pertama, kategori pertama, kegiatan sudah berkesinambungan dengan program prioritas provinsi dan sudah memuat 6-8 program penjabaran PPM berdasarkan Permen SDM nomor 41 tahun 2016. Namun masih perlu dilakukan peninjauan kembali. Kategori 2, kegiatan sebagian sudah berkesinambungan pada program prioritas provinsi dan sebagian memuat 4-6 program penjabaran PPM berdasarkan Permen SDM nomor 41 tahun 2016. Provinsi untuk kegiatan pendukung yang bersifat sementara masih terlalu besar sehingga masih perlu diarahkan ke program yang lebih prioritas. Kategori 3, kegiatan belum berkesinambungan dengan program prioritas provinsi dan memuat 1-3 program penjabaran PPM berdasarkan Permen SDM nomor 41 tahun 2016. Provinsi untuk kegiatan pendukung yang bersifat sementara sangat besar dan masih ada perusahaan yang hanya mencantumkan nilai dana PPM tanpa menjabarkan program yang dilakukan, sehingga perlu ditinjau kembali PPM yang dilaksanakan. Yang 1, pendidikan, beasiswa pendidikan, pelatihan keterampilan dan keahlian dasar, bantuan tenaga pendidikan, bantuan sarana prasarana, pelatihan dan kemandirian masyarakat, pembangunan rehabilitasi gedung sekolah. Yang kedua, kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan atau rehabilitasi gedung kesehatan. Yang 3, tingkat pendapatan real pekerja. Oh ya. Terima kasih ya Pak. Ekonomi dalam kurung perdagangan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan kewirausahaan. Pengutamaan penggunaan tenaga kerja sekitar tambang. Kemandirian ekonomi, peningkatan kapasitas dan akses masyarakat dalam usaha kecil menengah, pengembangan usaha kecil dan menengah, pemberian kesempatan kepada masyarakat sekitar tambang untuk berpartisipasi dalam pengembangan usaha kecil menengah. Yang kelima, sosial dan budaya, pembangunan sarana dan prasarana ibadah dan hubungan keagamaan, bencana alam, pelestarian budaya, dan kearifan lokal. Yang keenam, pengelolaan lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, pelatihan pengelola atau pelestarian lingkungan. Ketujuh, pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat, koperasi atau badan usaha milik desa, karang taruna, kelompok tani, dan sebagainya. Yang kedelapan, pembangunan infrastruktur. Contohnya pembangunan atau rehabilitasi jalan, drainase, rumah layak huni, dan spam. Adapun hasil penelitian saya, social mapping. Di Dusun Mario ada 3 RT. Yang RT 33, 34, 35. Adapun kartu keluarga di RT 33 ada 22 kartu keluarga. Penduduk laki-laki 21 jiwa, penduduk perempuan ada 22 jiwa.
Di RT 34 terdapat kartu keluarga 34 kartu keluarga. Yang penduduk Kartu laki-laki keluarga apa 35 kepala keluarga itu? Kartu keluarga, Pak. Bukan kepala keluarga. Bukan, Pak. Oh ya. Ya. Kita lanjut, Pak ya. Kartu keluarga 34, penduduk laki-laki 39, penduduk perempuan 37 jiwa. Di RT 35 terdapat 25 kartu keluarga, penduduk laki-laki terdapat 29 jiwa, penduduk perempuan terdapat 44 jiwa. Total semua kartu keluarga 81 kartu keluarga. Di RT di Dusun Mario, penduduk laki-lakinya ada 89 jiwa, penduduk perempuan total ada 100 jiwa. Kakak itu bukan kartu keluarga, Hairul Anim, artinya kakak itu kepala keluarga. Oh iya, Pak. Ya, jadi ada kakak itu apa? Kakak itu keluarga kan? Ya. Ya, itu kakak, ada berapa kakak gitu. Ada apa? Kepala keluarga, Mas. Kepala keluarga, makanya saya bingung kartu keluarga. Ya. Itu ya Hairul Amin ya. Kakak ada berapa kakak gitu. Oh iya, Pak, nanti saya ganti. Ya, oke. Silakan. Nah, data sekolah di Dusun Mario. Ada 4 sekolah di Dusun Mario. Yang pertama, jumlah siswa Desa filial 026 Lojanan. Di situ digabung, Pak, SD-nya ruangannya tuh 1 2 3, jenis kelamin laki-laki ada 8, perempuan ada 9, jumlah 17 orang. Nah, sedangkan di jumlah siswa MI DDI Karya Baru kelas 1 ada 8 laki-laki, 10 perempuan, jumlah 18. Nah, kelas 2 ada 9 laki-laki, 12 perempuan, total 21. Kelas 3 ada 9 laki-laki, 14 perempuan, total 23 orang. Kelas 4, 10 laki-laki, 14 perempuan, total 24. Kelas 5 ada 9 laki-laki, perempuan 10, total 19. Kelas 6 ada 7 laki-laki, 9 perempuan, total 16. Jadi total keseluruhan laki-laki itu ada 52, sedangkan perempuan 69, total keseluruhan 121 di MI DDI Karya Baru. Sedangkan di MTS DDI Karya Baru kelas 1 terdapat 8 laki-laki, 10 perempuan, jumlah 18. Kelas 2 9 laki-laki, 12 perempuan. Jadi jumlah 21 orang. Di kelas 3 9 laki-laki, perempuan 14, jumlah 23. Jadi total keseluruhan ada 26 laki-laki, 14 perempuan, perempuan ada 36 total, jadi jumlah keseluruhan 62 siswa. Sedangkan jumlah di siswa MA DDI Karya Baru kelas 1-nya ada 12 laki-laki, 15 perempuan, total 27. Di kelas 2 15 laki-laki, 14 perempuan, total 29. Di kelas 3 12 laki-laki, 22 perempuan, total 34. Jadi total keseluruhan yang di MA DDI Karya Baru jumlah laki-lakinya 39, jumlah perempuan 51, jadi jumlah keseluruhan ada 90. Ya, pembahasan sarana dan prasarana di sekolah. Sarana dan prasarana merupakan salah satu poin penting penunjang pendidikan yang harus tersedia dengan baik agar proses pembelajaran di sekolah bisa berjalan dengan semestinya dan para siswa tidak tertinggal dengan sekolah yang lain. Mengingat Desa Batua, khususnya Desa Mario, berada jauh dari pusat desa. Lanjutan. Sekolah-sekolah di Dusun Mario, Desa Batua. Ada beberapa sekolah yang terdapat di Dusun Mario, Desa Batua yang sampai saat ini masih aktif dan memerlukan banyak bantuan untuk
menunjang proses belajar anak-anak yang berada di dusun tersebut. Nah, yang sebelah kiri ini dusun MI DDI Karya Baru, yang sebelah kanan SD Filipial 02 Dusun Mario Desa Batua. Adapun rencana dan realisasi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama program utama PPM. Yang pertama beasiswa. Anggaran rincian kegiatannya bantuan beasiswa sarjana 1 desa dan bantuan beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu. Anggaran biayanya itu sebesar 100 juta dan telah terrealisasi 50.400.000. Ya, selebihnya itu nanti digunakan di tahun berikutnya. Adapun yang kedua, pendidikan, pelatihan, keterampilan dan keahlian dasar. Rincian kegiatan, partisipasi biaya pelatihan jurnalistik untuk pelajar dan mahasiswa. Adapun anggaran yang sudah dikeluarkan adapun 100 juta dan realisasi biayanya cuma 6.025.000 rupiah. Yang ketiga, bantuan tenaga pendidikan, tidak terrealisasi sama sekali. Yang keempat, bantuan sarana dan prasarana pendidikan. Adapun rincian kegiatannya, bantuan dana bagi pembangunan pondok, pesantren, tempat wudhu, musola, dan sekolah-sekolah, bantuan pengadaan fasilitas sekolah, TK, PAUD, dan TPA, pengadaan paket tas sekolah, perlengkapan, jaringan internet, bantuan material pembangunan, perpustakaan, tempat parkir dan toilet sekolah, pengadaan fasilitas rumah baca, desa tatakan, pengadaan buku, pendidikan, dan alat produktif untuk PAUD, bantuan bus sekolah, dan lain-lain. Adapun anggaran biaya yang dikeluarkan perusahaan 300 juta rupiah dan realisasi biayanya itu 100 juta 100.038.77.651.5 rupiah. Yang kelima, pelatihan dan kemandirian masyarakat. Rincian kegiatan pelatihan barbershop di Balai Latihan Kerja Tepian. Adapun anggaran biayanya itu 70 juta rupiah dan telah terrealisasi 23.192.500 rupiah. Yang keenam, kontribusi kegiatan pendidikan. Adapun rincian kegiatannya itu bantuan dan partisipasi kegiatan HUT SMA, pelantikan pramuka, lomba pramuka, kegiatan mapala, pentas seni, seminar-seminar, dan lain-lain. Anggaran biayanya itu sekitar 100 juta dan telah terrealisasi 49.954.000 rupiah. Dan adapun anggaran yang selebihnya nanti dialokasikan ke tahun berikutnya. Adapun contoh kuesioner keberadaan perusahaan tambang terhadap pendidikan. Yang contoh yang pertama, bagaimana pendapat Bapak Ibu dan Bapak atau Ibu dengan keberadaan perusahaan tambang dengan sekolah-sekolah yang berada di sekitar. Adapun yang sangat setuju itu 12, setuju 2, kurang setuju 0, tidak setuju 6. Jadi jumlahnya ada 20. Persenannya sangat setuju 60%, setuju 10%, kurang setuju 0, tidak setuju 30%. Contoh yang kedua, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang peran tambang terhadap pendidikan di sekitar. Sangat setuju 0, setuju ada 7, persenan 35, kurang setuju 13, persenan 65, tidak setuju 0, jumlah 20. Penutup. Kesimpulan dari kegiatan penelitian skripsi yang mengambil judul Analisis Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat atau PPM di bidang pendidikan ini adalah
Jumlah sekolah yang berada di dusun binaan PT BSR ada 4 sekolah dan terdiri dari SD Filipial dengan jumlah 17 siswa dari kelas 1, 1, 2, 3. Kemudian ada pun SD EDDI Karya Baru dengan jumlah 121 siswa yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan selanjutnya ada MTS DDI Karya Baru dengan jumlah siswa 62 yang terdiri dari kelas 1 sampai 3. Yang terakhir ada pun MA DDI Karya Baru dengan jumlah siswa 90 terdiri dari kelas 1 sampai 3. Total semua jumlah siswa dari 4 sekolah tersebut adalah 240 siswa. PT Baramulti Sukasesarana dalam rencana dan realisasi program PPM telah berjalan. Hal ini tentunya membawa dampak yang positif untuk kemajuan mutu pendidikan. Beberapa program yang telah terrealisasi yaitu bantuan beasiswa, bantuan pelatihan, keterampilan dan keahlian desa, bantuan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan pelatihan dan kemandirian masyarakat, dan kontribusi kegiatan pendidikan. Dari semua bantuan tersebut di bidang pendidikan tahun 2009 menghabiskan anggaran berkisar Rp268.347.500. Saran, PT Baramulti Sukasarana dalam proses realisasi perlu adanya pengaturan waktu agar program-program yang telah dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Daftar pustaka. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Bapak Sujiman. Oke, terima kasih Hairul Anam. Amin, Pak. Hairul Amin maksud saya. Silakan Mas Andi, barangkali ada tambahan atau pendapat, saran, silakan Mas Andi. Baik, terima kasih Pak Sujiman. Hairul Amin, ini judulnya mengenai PPM ya. Program PPM, RI PPM ya. PPM tapi hanya satu bahasan saja di bidang pendidikan. Iya, Pak. Yang saya bahas dari dokumennya dulu, dari draftnya dulu ya, draft skripsinya. Yang pertama, tolong sesuaikanlah maksud tujuan itu dengan pembahasannya. Ya, maksud tujuan dan permasalahannya bisa lebih disesuaikan lagi dengan pembahasan. Kemudian bab 4 itu tentang apa? Kegiatan penelitian kan? Iya, Pak. Dan permasalahan. Nah, jadi seharusnya di bab 4 kamu bercerita apa yang kamu lakukan dalam kegiatan penelitian tersebut, data yang didapat apa saja, sehingga kamu bisa tahu permasalahannya apa. Kemudian bab 5 membahas dari permasalahan-permasalahan yang ada muncul di bab 4. Dari data tadi kamu munculkan hasil olahannya, datanya. Sehingga dari hasil olahan itu muncullah suatu pembahasan yang nanti akan menjawab permasalahan yang ada. Permasalahan kamu kan ada muncul di maksud dan tujuan penelitian tadi. Nah, di situ yang belum ada keterkaitannya, belum saya lihat belum terlalu mengena ya. Kemudian kalau kita berbicara RIPPM ya, berarti kan ada dasarnya yaitu dari peraturan perundang-undangan serta program dari pemerintah yang ada. Kalau di Kalimantan Timur adalah blueprint atau cetak biru kegiatan PPM yang ada itu tahun 2019, 2020, 2019 yang ada. 2020 belum ada RIPPM ya, cetak birunya atau blueprintnya. Iya, Pak. Hanya ada yang 2019. Nah, dari hal tersebut tolonglah, seharusnya kan kamu berbicaranya tentang itu saja PPM. Kalau di tinjauan umum, kalau saya lihat itu banyak tinjauan umum yang tidak ada hubungan atau kaitannya dengan judul penelitianmu. Ya, judul penelitianmu PPM tentang pendidikan. Sekarang saya tanya, dengan kondisi geologi apa hubungannya? Iya, Pak. Tinjauan umummu coba lihat. Kamu ninjau secara umumnya apa? Apa isi tinjauan umummu? Coba dibuka tinjauan umum. Skripsimu coba buka, share di Buka sini. di skripsinya buka, bisa nggak ditampilkan di sini? Bisa? Nggak bisa? Bisa lah. Bisa, Pak. Belajar.
Bisa nggak Mas? Share screen. Coba lihat tinjauan memo. Bab 2. Oh, bab 2 ya. Loh, kamu nggak tahu kah isi skripsimu bab 1 apa, bab 2 apa? Enggak, Pak. Bab 2-nya kok hilang di sini, Pak? Enggak bisa ditampilkan lagi. Nah, Oh, di bawah dia, Pak. masa hilang. Ya di bawah ya ditarik dong. Ayo. Maaf, Pak. Baru Pak. Ini, Pak. Nah, itu. Oke, sejarah singkat. Oke, masuk tinjauan umum. Turun lagi ke bawah. Coba scroll. Turun ke bawah terus. Lokasi kesampaian daerah. Oke, masuk. Lanjut turun bawah. Turun terus. Nah, geologi. Geologi regional, ada geologi daerah telitian. Itu fungsinya buat PPM pendidikan apa ya? Kamu meninjau secara umum dari sisi itu, larinya ke judulmu apa? Ini kan, Pak, ini kan tinjauan umum ini gambaran perusahaan, Pak. Yang dikasih langsung Yo, dari perusahaan. enggak, gambaran tentang apa yang akan kamu ambil, tentang skripsimu, Oh, hubungannya. iya, Pak. Nanti Nah, saya kasih sekarang kalau misalnya seharusnya kamu masukkan itu kondisi sosial, ekonomi masyarakat, pendidikan masyarakat. Harusnya munculnya di situ. Kondisi profil dusunnya. iya, Pak. Nanti saya Iya. masukkan. Bagaimana sarana yang ada di sana. Seharusnya munculnya itu di situ. Nanti saya Ya. perbaiki. Iya, Pak. Nah, sekarang dengan kondisi geologi, daerah teliti geologi lokal, apa hubungannya dengan PPM? Nggak ada. Ya. Iya, Pak. Kalau sumber daya, apa hubungannya? Nggak ada. Kalau cadangan umur tambang, oke lah, ada hubungannya. Sehingga kita bisa tahu, oh berapa nih kira-kira pendapatan dari revenue dari perusahaan tersebut dengan cadangan yang ada. Bisa tahu umur tambangnya seberapa lama, jadi berapa lama mereka bisa kontribusi ke kegiatan PPM-nya. Nah itu bisa, masih ada hubungannya. Tapi kalau yang ini nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Soalnya saya Ya kurang paham, dasar. Pak. Soalnya ini kan bab 2 cuma sejarah perusahaan aja, Pak. Saya masukkan. Yo, nggak kan banyak. Kamu hubungkan lah dengan judul skripsimu. Terus Ayo, Pak. dasar teorimu. Coba lihat dasar teorimu. Saya mau lihat dasar teorimu apa. Coba bab 3. Dasar teori. Kok dasar teori pengaruh kegiatan pertambangan terhadap pendidikan masyarakat ini dari mana dasar teorinya, Mas? Ya. Dasar teori pengaruh kegiatan pertambangan terhadap pendidikan masyarakat sekitar tambang ini dasar teori dari mana itu? Kok judulnya subbabnya pengaruh Browsing, kegiatan? Pak. Dari browsing. Dasar teorinya apa? Coba turun ke bawah. Harusnya kamu masukkan dasar teorinya itu misalnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang PPM. Ya kan? Kemudian blueprint itu tidak seperti itu. Itu ada banyak loh itu yang bisa diambil dari blueprint Kaltim 2019. Ya. Banyak. Kepmen 1827. Kemudian Kepmen mengenai PPM itu ada sendiri. Ya harusnya masuk dasar teori itu seperti itu. Dan tidak kalah pentingnya, judulmu apa sih ini? Coba dibaca yang benar. Judulnya yang lengkap apa? Analisa rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan. Nah, analisa ya. Kamu Iya, Pak. menganalisanya dengan apa? Iya, Pak. Kamu menganalisa dengan apa?
Ya dengan turun ke lapangan, Pak. Loh, itu kan cari data, Mas, kamu ke lapangan itu. Ya Analisa itu apa? kegiatan Analisanya dengan cara apa? dengan cara kegiatan BPM perusahaan, Pak. Ya, ya iya, kegiatan PPM-nya tuh diapain? Ini kan baru rencana loh punyamu ini. Iya sih. Kamu menganalisa rencananya pakai apa? Nah, ya enggak itu. Ya, Nanti larinya apa? Metodologi penelitianmu. Metodologi penelitianmu juga belum jelas. Ya, metode pengambilan datamu tadi kamu katakan adalah dengan cara kuesioner, kemudian FGD ya. ya, Pak. Dapat nggak data itu? Dapat. Saya lihat Dapat ada datanya. ada. FGD, pernyataan-pernyataan, ada ini kemudian kuesioner juga. Nah, itu baru data. Cara mengolah datanya itu gimana? Kamu apain kamu olah data itu dengan cara apa? Ya itu tadi, Pak, yang ada persenan-persenan itu, Pak. Nah, oke, statistik sederhana. Nah, Itu dalam bentuk apa persen tadi? Coba lihat. menggunakan Excel dan Word. Iya, mana hasilnya tadi? Saya coba mau lihat, mau ngasih tunjuk ke kamu. Mana hasilnya? Yang hasilnya, Pak, atau kuesionernya, Pak? Nah, kan hasil kuesionermu tadi dalam bentuk apa? Kan kuesioner sudah ada kan? Iya ada, Pak. Kemudian kuesioner itu kan data, kamu mengolah data. Ya, Pak. Ya kan? Kamu katakan tadi, Pak, dengan itu tadi persen-persen, oke, berarti statistik sederhana. Ya kan? Ya, Pak. Itu dapat hasil olah datanya. Nah, dalam bentuk apa itu tadi? Coba lihat, mana hasil olahan datanya? Persen-persen itu tadi. Grafik. Ini, Pak. Nah, keberadaan perusahaan tambang sangat setuju sekian persen. Sekarang dari keberadaan perusahaan tambang, terus dari apa lagi? Hasil kuesioner dan keberadaan. Kemudian apa lagi yang kamu ambil parameternya? Peran tambang terhadap pendidikan. Peran tambang pendidikan ini apa? Pendapat Bapak Ibu tentang lah. Dari itu, dari mana kamu bisa dapat akhirnya muncul programnya beasiswa, bangun sekolah, kasih pendidikan sarjana satu desa, satu orang. Dasarnya apa? Dari situ bisakah kamu bisa buat program itu? Ayo. Setujukah dengan perusahaan tambang hadir ini? Setuju. Sekian persen, tidak setuju sekian persen. Kok tiba-tiba muncul hasil akhirnya pendidikan sarjana satu desa, satu sarjana satu desa. Dari mana hasilnya? Kok bisa kayak gitu? Prosesnya itu gimana? Sehingga kamu bisa dapatkan programnya ini. Itu dari perusahaan, Pak. Dari Loh, perusahaan yang kamu kan RBPS. menganalisa, Mas. Kamu kan menganalisa. Perusahaan itu muncul itu juga dapatnya dari data itu tadi, dari FGD, dari kuesioner, ya. Enggak hanya itu, banyak yang lain, data-data yang lain mestinya. Social mapping lah. Ada social mapping juga kan. Nah, itu kan didapat sehingga nanti muncul hasil akhirnya, oh perusahaan ini program pendidikannya ini. Dasarnya tuh ada, Mas. Nah, itu hubungannya tadi kamu menganalisa dengan metode atau cara apa? Ini kan masih kualitatif semua, ya kualitatif nih kalau saya lihat. Setuju, tidak setuju. Dari kualitatif itu kok bisa muncul gitu loh. Program kan aneh. Ada sesuatu yang hilang itu dalam analisamu. Harus namanya kan analisa loh kamu loh judulnya. Sederhana gitu. Apakah kamu dengan metode SWOT? Contoh tuh metodenya dari data kuesionermu itu, oh ternyata nih banyak yang setuju kayak gini. SWOT-nya gimana SWOT-nya? SWOT tahu nggak? Pernah dengar metode SWOT nggak? Belum, Pak. Nah, coba kamu cari itu. Oh kekuatannya apa, kekurangannya apa, peluangnya apa. Nah, itu harusnya dikaji dengan itu. Contoh itu baru metode SWOT. Belum metode-metode yang lain. Harusnya itu yang muncul. Kenapa saya tanya dasar teori? Ya itu tadi maksudnya. Apa teori yang kamu pergunakan dalam membahas
atau memecahkan permasalahan ini dari skripsimu. Teorinya apa? Metodenya apa? Kalau FGD itu tahapan, Mas. Kegiatan dalam pencarian data itu. Ya, metode pencarian data itu. FGD, kuesioner lah, atau social mapping lah. Itu kan metode cara untuk data. Lah saya kan untuk mengolah datanya itu sehingga muncul. Nah itu nggak ada sama sekali. Jadi ada sesuatu yang hilang gitu loh dalam tahapan ini. Ya, apakah benar sekarang programnya untuk pendidikan apa aja? Coba program PPM-nya apa aja? Coba munculin. Yang ini Pak. Ya, program PPM-nya apa? Yang didapat? Yang diajukan program PPM-nya apa? Program PPM pendidikan. Tadi kan ada beasiswa, ada apalagi itu ada perbaikan apa itu tadi itu perbaikan sekolahan ada enggak? Ya. Mana programnya? Coba dilihat. Enggak ada ya. Ada. Ada. Itu di halaman berapa itu? Di bab berapa? 5. Ada itu saya baca ada. Pak bab 5 kan. Hah? Iya, bab 5 dong. Mestinya bab 5 di akhir. Di PowerPoint. Kamu kok bingung skripsimu, piye? Coba langsung ke bab 5 anu. Oh, ke bab 5. Nah, itu yang anumu yang tulisanmu jangan yang PowerPoint-nya. PowerPoint-nya ada kah? Oh iya, pembahasan. Ada enggak? Ini Mana bab 5 aja, saya mau lihat pembahasannya. Mana bab 5? Ini Pak, semua ini bab 5 Pak. Iya, mana hasil program PPM-nya mana? Enggak ada. Ada. Hah? Ada. Ada kok kamu yang punya skripsi kok? Ada Pak, ada. Ya, mana? Kasih lihat Pak, ke saya. program utama. Nah, kan. Beasiswa. Ya, Pak. Bantuan beasiswa. Itu jumlahnya berapa yang dikasih beasiswa? Dan tingkat pendidikan apa yang dapat beasiswa? Itu kan seharusnya gitu, Mas. Program utamanya beasiswa, bantuan beasiswa berprestasi. Jangan dinaikin dulu, itu dulu. Bantuan beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu. Ada 2 jenis loh, yang berprestasi dan tidak mampu. Yang dikasih beasiswa tingkat pendidikan apa? SD, SMP, SMA kah? Atau hanya SD kah? Atau hanya SMP kah? Atau hanya SMA? Atau sampai universitas? Berapa jumlahnya? Karena terus kamu ring 1. Di ring 1 itu tadi ada berapa RT? Apa setiap RT perwakilan berapa orang? Itu harus ditentukan, Mas, kalau dalam program PPM. Pendidikan dan pelatihan keterampilan kalian dasar, partisipasi biaya pelatihan guru dan siswa. Guru dan siswa di mana? Berapa jumlah guru dan siswa? Jenis pelatihannya apa? Berapa jumlah biayanya? Itu namanya PPM. Kamu tadi muncul sampai ke biaya loh. Ya tadi ada katanya. Ada Pak, ada. Lah ya, Iya. dapat angka itu dari mana? Itu lagi Itu nanti kembalinya. Dari Jangan perusahaan. kamu bilang sudah ditentukan perusahaan. Kamu namanya kamu yang menganalisa kok. Nggak ada rincian Pak, soalnya langsung dikasih dari perusahaan data stok itu Pak. Lah iya, harusnya kamu judulmu kan analisa, Mas. Iya. Kenapa perusahaan mengeluarkan biaya segitu? Ada dasarnya. Justru itu tugas kamu dalam skripsi. Jangan apa-apa, Pak, ini perusahaannya kayak gini, perusahaan kayak gini ya. Kalau kayak gitu ya buat taruh aja laporan perusahaan ke sini, selesai skripsimu. Laporan PPM Mas, anunya perusahaannya taruh aja, jadikan ganti kopernya jadi koper skripsimu. Selesai kan? Kamu ada laporan PPM anu kah? Apa namanya? Perusahaannya? Yang ada Pak di PowerPoint tadi Pak. Laporannya, laporan PPM. Dikasih kamu? Enggak ada Pak. Nah, cuman dari mana itu, kamu tahu? Dari mana kamu tahu gitu loh. Nah, itu yang karena itu bisa jadi dasar teorimu.
bantuan tenaga pendidik, Mungkin tanya bantuan langsung sarana. ke perusahaan ya, Khairul Amin. Ya Pak, Kamu langsung tanya perusahaan itu program-program itu, misalnya iya Pak, beasiswa langsung dikasih dari perusahaannya Pak, yang apa program ini itu ada, beasiswa yang apa biayanya. SD, SMP, SMA atau kuliah. Enggak ada Pak, cuma dikasih begitu aja Pak. Oh, mestinya kamu tanya juga kalau Ini misal ya, saya ambil ya, pembangunan tempat wudhu musola di sekolah-sekolah. Dari datamu tadi, dari kuesioner, dari FGD, kok bisa mengarah pembangunan tempat wudhu itu gimana caranya, Mas? Pembangunan. Iya, iya kan kuesionermu tadi apa? Kuesionermu tanya apakah perusahaan tambang ini diterima oleh masyarakat, setuju enggak, gitu kan? Apakah memberikan pendidikan ini bagaimana? Nah, dari situ kok bisa muncul pembangunan tempat wudhu musola di sekolah-sekolah? Dari mana itu dasarnya kok bisa muncul program itu? Seharusnya kamu punya gambaran tuh. Di bab 4 nih harusnya kamu munculkan. Sekolah yang di sana itu ada berapa sekolah bangunan, ada berapa bangunan, bagaimana kondisi bangunannya, fasilitas yang ada dimiliki oleh sekolah-sekolah itu apa aja, Ada Pak sehingga yang tahu kekurangannya apa. Itu data itu harus masuk, Mas. Harus kamu munculkan di bab 4. Kamu ya, Pak. bercerita di situ di bab 4 ya, nanti hubungannya kaitannya dengan kegiatan PPM-nya ini ada berkesinambungan dari bab 4-mu. Halo, Mbak. Ya. Ini kayak bantuan kegiatan pramuka, pentas seni dan seminar-seminar dari mana? Baru cepat, Mbak. Kapan? Kuesionermu itu ada nggak yang menyatakan ke arah situ? Waduh, Saya lihat nggak ada. besok lah, besok Kok tiba-tiba muncul itu? Ya nggak? Iya Pak. Iya. Nah, maksud saya itu seperti itu. Karena apa, metodemu nggak jelas. Kamu menganalisanya, kamu kan judulnya analisa program PPM kan? Iya Pak. Nah, menganalisanya dengan metode apa? Analisa rencana program PPM itu dengan metode apa, Mas? Itu dulu yang penting. Munculkan metode itu, teori-teorinya di bab dasar teori. Implementasi daripada dasar teori itu munculkan di bab 5. Sehingga dengan teori itu kamu bisa membahas. Gitu. Ya, tolong itu diinikan karena fatal gitu loh. Judulmu berat itu, analisa judulmu. Kecuali judulmu evaluasi, enak kalau kita berbicara evaluasi. Bagaimana mengevaluasi REPPM dengan pelaksanaan PPM-nya. Bagaimana mengevaluasi rencana dengan pelaksanaan realnya di lapangan. Itu beda lagi, lebih mudah. Tapi kalau analisa, kamu harus tahu metode analisanya pakai apa. Ya. SWOT nggak tahu juga SWOT apa, kayak gitu. Contohnya itu yang paling sederhana kalau PPM, kalau kita membuat REPPM ya, membuat metode untuk social mapping ya pakai SWOT itu paling sederhana sudah. Metode SWOT. Kata kuncimu tuh kamu paling tidak harus punya data social mapping, laporan social mapping. Sehingga dari laporan social mapping kamu bisa ke PPM-nya, REPPM-nya, rencana induknya. Ya, karena dalam social mapping itu kan nanti akan muncul tuh semua fasilitasnya apa kekurangannya, kelebihannya, peluangnya apa. Dilihat juga tuh masyarakat yang punya pengaruh di sana siapa. Nah, itu makanya disebut dengan social mapping, pemetaan sosial. Kalau kita taunya pemetaan geologi, pemetaan tambang, nah ini juga masyarakat kondisi sosial juga harus tahu. Sehingga apa? Program ini benar apa enggak nih nanti mengena ke masyarakat apa enggak. Jangan-jangan kamu mau membangun tempat wudhu musola di sekolah, sekolahnya ada, musolanya enggak ada. Kamu bangun tempat wudhu musola. Apakah di sekolah itu ada musolanya? Enggak ada Pak. Nah, ngapain bangun tempat wudhunya? Musolanya enggak ada, bangun musolanya dulu, Mas. Kalau musolanya ada, otomatis ada tempat wudhunya.
Nah itu tadi, jadi ini mengena enggak, jangan-jangan yang kamu ambil ini RMPPM secara keseluruhan dari semua desa yang ada. Kamu punyamu cuma dusun loh. Iya Pak, emang kayak gitu Pak. Dia kan Dusun tuh mencakup. kecil. Iya, iya. Siapa tahu yang kamu ambil ini program PPM untuk keseluruhan wilayah desa-desa yang ada di wilayah kerja BSSR. Iya Pak. Itu lebih luas. Oh mungkin yang untuk pembangunan tempat wudhu musola ini tidak di dusun Mario itu. Buktinya apa? Mau sekolahnya aja nggak ada musolanya, kok bangun tempat wudhu musola? Ya itu sederhana loh Mas ya. Iya. Ya mungkin itu kalau dari saya. Monggo Pak Jiman, saya sudah Pak Jiman. Oke, makasih Mas Andi. Jadi mungkin apa ini ya, apa ini apa jadi deskripsi aja tentang PPM aja, jadi nggak usah ada kata analisisnya ya. Ya kalau analisis berat Pak. Ya itu mungkin nanti judulnya Mungkin diganti. kegiatan rencana induk, Ya kegiatan kegiatan pembuatan. Apa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan di Desa Mario gitu ya mungkin ya. Iya, mungkin itu Ya Pak. mungkin gitu. Kalau analisis kayaknya terlalu berat. Atau Ya, mungkin dia kalau mau ya evaluasi. Evaluasi rencana program dengan kondisi aktual. Itu kan ya lebih bisa juga gitu nanti. Oh, oke, analisis makasih Mas berat Andi. sekali. Ya, Jadi Pak. kalau dari isinya itu kelihatannya nanti dirubah aja nggak apa-apa judulnya ya. Iya Hairul Pak. Anam ya. Amin Pak. Oke. Oke, ya, Jadi terima mungkin kasih. Selanjutnya, maksud tujuannya juga berubah, Pak. Maksud tujuannya berubah, pembahasannya agak sedikit berubah juga. ya, oke, oke, oke. Oke, makasih Mas Andi. Selanjutnya Ya, Bu Pak. Justina. Silakan Bu Justina. Oke, baik. Terima kasih Pak Sudiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairul Amin. Oke, Khairul Amin ya. Tadi memang sudah sempat ditanya sama Pak Andi ya. Tadi mau saya tanyakan juga yang geologi umum tadi sangkut pautnya sama judul apa gitu ya. Oke, sudah. Kemudian ada keterangan gambar di halaman 34 itu ya, diperbaiki keterangan gambarnya. Kemudian halaman 37 juga ada kuesionernya itu mengenai sekolah yang mana, karena ada beberapa sekolah gitu ya yang ditanya itu di gambar 51 dan 52 itu. Kemudian bantuan sarana prasarana sekolah di halaman 41 gitu ya. Itu kepada sekolah yang mana tidak disebutkan gitu kan. Karena ada berapa sekolah di situ ya? 3 atau 4 tadi ya. Nah, sebutkan itu, tuliskan dalam draft ya, biar lebih rinci gitu. Jangan sekolah yang mana tadi seperti katanya Pak Andi, jangan sekolah yang lain gitu ya. Nah, ini bantuan prasarana sekolah apa saja ya. Kalau dilihat di ini di halaman 41 coba naik ya. Kan tidak disebutkan itu ya. Karena bingung kita, dia bantu sekolah yang mana. Kalau cuma sebutkannya cuma sekolah aja, kan di situ ada yang apa? NI, kemudian ada yang tadi apa? Satunya. Nah, jangan yang SD itu tadi ya. Nah, kemudian tadi sempat sudah ditanya Pak Andi juga itu pengolahan data. Coba dilihat di metodenya itu di pengolahan data tidak disebutkan di diagram alirnya itu tidak ada diolah menggunakan apa. Tadi sempat mau saya nanya itu nggak ada ya. Penjelasan di metodenya juga masih kurang lengkap. Kalaupun ada diagram, setelah diagram itu ada penjelasan lagi mengenai pengolahan data, apa yang dilakukan itu, seperti itu ya. Kemudian kalau kita mengolah data kan pasti ada perhitungan tertentu. Ya benar tadi bilang Pak Andi masih kualitatif ya, belum kuantitatifnya belum masuk. Makanya saya bingung juga. Ini katanya analisa, kemudian bagaimana gitu, khusus untuk pendidikan itu gimana, itu acuannya dari mana, seperti itu. Kalau ini kan cuma masih data nih, data primer, kemudian data sekunder yang Anda ambil, ini kan Anda masih mengumpulkan. Nanti Anda mengolahnya seperti apa, kayak masak gitu, ini Anda baru metik sayurnya doang gitu. Ini baru ngumpul-ngumpul bumbunya, kemudian mau masaknya mau dimasakin apa nih, oh mau dibuat sup kah, atau mau dioseng aja, kan ini harus ada disebutkan di pengolahan datanya, seperti itu. Benar tadi yang dibilang Pak Andi itu ya, mungkin perlu didiskusikan dengan pembimbingnya apa judulnya mau dirubah atau isinya tetap atau isinya dirubah atau
isinya dirubah, judulnya tetap seperti itu ya. Kemudian banyak sih ini. Di ini pun di kesimpulan pun tidak bisa kita tangkap itu maksud dari judul Anda itu belum masuk di ini di kesimpulannya itu ya. Coba lihat di kesimpulannya Amin. Yus, mukanya nggak kelihatan Bu Yus. Aduh, baru aja ketemu sama saya udah kangen Pak De. Oke. Ya. Nih Tuh, ada jadi nih. enak. Oh, dahinya mau mukanya. Udah mandi saya, Pak. Nggak, biar enak kan. Oke. Nah, kemudian itu ya Hairul Amin ya yang perlu dicek dulu, perlu diskusikan lagi dengan pembimbingnya. Kemudian tadi terhadap pendidikan kurang setuju. Alasannya masyarakat mengatakan itu di kuesioner Anda itu apa? Kurang setujunya ada 65%, tidak disebutkan kenapa gitu. Setidaknya Anda sudah social mapping gitu ya. Anda tahu tidak kenapa masyarakat tidak setuju? Sebenarnya kan biasanya nggak cerewet tuh apalagi ibu-ibu yang ditanya tuh. Apa di sana pas Anda ke lapangan? Yang mana Bu? Pertanyaan apa tuh? Pendidikan nanti kan ada yang itu. Ini kan ada 65% ya. Peran tambang terhadap pendidikan itu yang 65%-nya itu apa? Kurang setuju atau setuju atau apa? Hijau. Kurang setuju ya? Oh, yang iya Bu, kurang setuju. Iya, kenapa mereka kurang setuju? Ada keterangannya tidak di laporan Anda? Enggak ada Bu. Dari kuesioner Anda tuh Anda sebutkan alasannya sekian. Jadi dari data ini kan ada keberadaan perusahaan tambang tadi, katanya sangat setuju lebih banyak dengan alasan ini. Kemudian peran pendidikannya itu ada 65%, itu kurang setuju. Kenapa? Begitu. Nah dari situ Anda bisa menempatkan nanti PPM mau diapain, bantuannya apa. Nanti kan ada bantuannya apa sarana pendidikan mau dibuatkan toilet karena di SD filial itu kan tidak ada toilet, kemudian nggak ada apanya lagi musola gitu ya SD-nya gitu. Mungkin dipikir karena anaknya sedikit gitu kali ya. Nah, itu kan harus ada alasannya. Anda kan ke lapangan gitu. Kuesioner Anda itulah yang membantu Anda menganalisa dan menjelaskan ini hasil Anda yang berapa persen ini gitu. Disebutkan tidak? Di sana dijelaskan tidak kenapa mereka kurang setuju segitunya? Ada karena dijelaskan tidak? di sana Bu, karena kebanyakan mayoritas itu tukang kebun Bu, kan sering ke kebun gitu, usaha kebun dan usaha-usaha kecil aja situ Bu. Maksudnya orangnya berkebun gitu, jadi nggak Ya, setuju ada pendidikan. petani lah Bu. Ya banyak tanah luas gitu Bu. Jadi mendingan nggak usah sekolah nggak apa-apa gitu ya? Oh, bukan gitu. Hmm? Bukan gitu Bu. Maksudnya apa? Kurang setuju maksudnya peran tambang yang ada di sekitar kan itu maksudnya tambang itu nggak terlalu berperan terhadap pendidikan di sekitar situ Bu. Oh gitu. Nah terus data tadi ada bantuan, ada pelatihan tadi hubungannya dengan pendapat mereka ini apa? Jadi biar dikasih berapa aja mereka kurang senang gitu atau gimana? Kan mayoritas juga kalau ibu-ibu di situ yang kurang tahu Bu masalah bantuan sekolah-sekolah gitu Bu. Yang tahu bantuan adanya itu udah pasti guru aja Bu. Kalau ibu-ibu ya kurang tahu mereka kayaknya. Oke, yang tahunya siapa? Pak, ya mungkin mayoritas guru-gurunya aja Bu. Atau siswa. Nah, kemudian kuesionernya kemarin nggak ada gurunya, nggak ada, atau yang berpendidikan sedikit, kepala desanya, Pak RT-nya, begitu, ada tidak? Atau jangan diambil emak-emak semua nih? Kurang lebih bapak-bapak. Oke, ini oke. Nah, itu nanti perlu ditambahin lagi ya, Heru Amin ya. Secara spesifik data. Nanti kan ada kalau di sini kan hasil kuesionernya Anda menampilkan persennya doang, setuju nggak setuju, sekian yang setuju gitu ya. Cuman tidak ada mengatakan apa gitu.
hasilnya gitu ya, belum terlalu jelas gitu ya. Kemudian di situ ada bantuan yang ada sampai berapa M itu saya lihat. Tapi kalau di kesimpulannya cuma berapa ratus juta. Saya bingung juga yang mana datanya itu. Kalau saya lihat tabel bantuan ada beasiswa atau apa ada yang sampai miliar gitu ya saya lihat tadi ya, berapa belas gitu. Cuman setelah di kesimpulan ada cuman bantuannya ada berapa 300 atau berapa gitu. Nah, itu mungkin perlu 200, disinkronkan berapa? 200 ini 268 juta. 268. Oke. Iya, Bu. Tadi ada berapa bantuan yang saya lihat? Coba Anda lihat Itu segitu yang atau terrealisasi, kayak Bu. apa? Bu, yang terrealisasi itu cuma 268 juta. Nah, selebihnya itu nanti di tahun berikutnya, Bu. Ini kan Oke, 2009. berarti Nah, tahun ini mungkin ya khusus berarti anggarannya. di keterangan tabel Anda itu yang perlu diperjelas. Berarti di tabel itu yang sudah terrealisasi gitu. Yang belum sekian dengan total biaya yang mau dikucurkan itu berapa. Nah, itu baru jelas begitu. Ya, Hairul Amin ya. Iya, Bu. Iya, itu kan yang cuma disebut sekian begitu ya. Cuman tidak disebutkan tuh yang udah dikasih apa yang belum gitu. Jadi bingung yang mana. Nah, berarti ada 3 tabel tuh ya yang sudah terrealisasi, yang belum, jadi totalnya berapa gitu. Ya. Oke, Amin. Iya, Bu. Oke, Pak Jiman, itu saja dulu Pak Jiman. Oke, makasih Bu Assalamualaikum. Justina. Ya, Pak. Kalau dari saya itu ini yang penting kamu ini apa namanya kalimatnya ini jangan ada yang salah nanti di deskripsinya ya. Oh, Terus iya, Bu. kamu kalau Iya. ngambil dari siapa tadi dia bilang kamu kan copy paste dari mana tadi itu nggak boleh. Kamu ini harus ngambil dari mana gitu, tapi jangan langsung copy paste. Kamu olah itu kalimatnya supaya nggak sama. Soalnya kalau sama nanti dibilang plagiat. Tetapi kalau kalimatnya kamu olah itu nggak plagiat gitu ya. Jadi nggak plek sama, jangan plek sama gitu ya itu. Karena ada namanya alat itu sekarang Unikarta udah punya alat ya namanya Turnitin itu bisa untuk mendeteksi apakah mahasiswa itu plagiat atau enggak. Ya, suatu ketika itu nanti akan digunakan. Jadi minimal yang plagiat itu berapa persen baru bisa diluluskan. Karena supaya sebetulnya fungsinya apa? Supaya mahasiswa itu berpikir, jangan copy paste dari tulisan orang ya tulisan orang itu sebetulnya begitu ya. Jangan langsung copy paste itu aja. Kamu kalau ini harus ada di ini ngambil dari mana itu aja ngambil dari mana ya ngambil dari mana itu aja. Nah, itu tapi benar itu nanti seperti geologi daerah ini nggak usah ya. Yang kamu bahas dari masalah ini pengembangan pemberdayaan masyarakat ini di dasar tori atau di pembahasan di mana-mana itu. Jadi kalau masalah geologi daerah penelitian mungkin sedikit bolehlah di keadaan umum nggak apa-apa. Tapi nggak usah banyak-banyak ya. Itu. Kemudian blueprint Kaltim kayak apa, kemudian Kepmen PPM itu juga belum kamu ini katanya belum ada tak lihat. Nanti ditambahkan nggak apa-apa. Kepmen PPM itu ada ya. Nanti cari kamu di Google Kepmen PPM ya. Terus mungkin tadi judulnya. Nah, terus kemudian metode analisis datanya yang agak ini ya. Sebentar ada sebateran nih. Mana Mbak? Di sini ya? Di sini. Iya, oke. Iya Pak. Ini tentang apa ini? Apa nih? Oh, yang di Kutai Barat ya? Iya. Oke, yang Kutai Barat. Oke. Masih nunggak berapa dia? 895 juta ya? Iya. Oke. Rekening apa? Rekening apa ya Pak? Kok IAP? Ilmu administrasi publik. Iya. Oh benar, bukan gini benar ini ya? Iya. Oh bukan ke universitas, rekening itu universitas. Ada. Ini rekening universitasnya cuman rekening IAP apa? Hasil sarjana. Oh gitu, tapi yang universitas ya? Iya. Oh, oke. Iya. Ya sudah nggak apa-apa. Banyak juga ada yang belum bayar ini ya.
Ini iya iya Pak. Oh, itu data dari mana? Udah itu yang bikin. Udah tuh yang bikin. Oh ya sudah, oke. Terima Pak ya. Ya mari. Masalah ini apa keuangan biasa. Ada mahasiswa S2 yang Belum apa bayar. biasa belum bayar, tapi ditagih langsung ke Pemda karena semuanya dapat beasiswa. Jadi kita punya mahasiswa S2 yang MAP itu kurang lebih berapa ya? Banyak, kita 50 orang itu semuanya dibiayai Kerjasama Pemda ya Pak ya? Nah, karena kita kerjasama dengan Pemda Kutai Barat. Saya pernah ke sana, itu memang kita MOU betul dengan Bupati sana yang tanda tangan Pak Rektor kemarin, tapi saya juga ikut hadir itu. Jadi Cairan, itu yang nambahi, itu termasuk yang menambahi kita Pak Andi. Iya, cairan Pak ya. Kalau, Cairan yang nambahin fakultas. Iya, yang nambahi fakultas lain. Kalau nggak ada itu, waduh, gulung kuming kita ya. Ya itu alhamdulillah ya. Metode analisis datanya ini nanti mungkin pakai apa gitu ya? Statistik yang statistik sederhana ya, statistik sederhana nggak apa-apa ya saya kira. Kalau mau statistik kualitatif, kuantitatif, deskriptif mungkin lebih cocok ya itu. Ya oke gitu ya. Jadi metode deskriptif itu ya Mas Andi ya. Oke. Nah karena ini kan memang penelitian ini penelitian deskriptif memang. Kualitatif deskriptif mungkin Pak. Kan Kualitatif dia kualitatif. Kan dia dari kualitatif kan, dari kualitas kan dia baik tidak itu, nah tapi dia harus deskripsikan. Kualitatif deskriptif mungkin. Mungkin gitu ya ini. Terus tadi kalau ini tujuanmu ada berapa ini? Tujuanmu ada berapa? Coba dilihat tujuan penelitian. Nah, coba dibaca. Yang pertama, mengetahui peran perusahaan tambang terhadap pendidikan sekitar. Yang kedua, mengidentifikasi rencana pelaksanaan mengetahui peran perusahaan tambang terhadap pendidikan sekitar. Terus ini rencana. Oh, saya kira udah cukup. 2 ini aja ya? Iya, Pak. Oke. Peran perusahaan. Ini ya oke, peran perusahaan itu apa aja? Terus masalahnya apa permasalahannya? Masalah. Coba masalah. Permasalahannya apa, Mas? Ada nggak masalah? Coba. Rumusan masalah. Ya. Beda loh ya. Coba. Ya, mungkin tujuan pertama tadi kamu narasikan. Kira-kira di situ ada masalah pendidikan nggak? Contohnya misalnya SD-nya gimana, lulusannya bagaimana itu, ya sehingga perlu ada peran perusahaan tambang, ya. Mungkin tingkat pendidikan warga sekitar bagaimana? Ya itu mungkin tingkat pendidikan sama mungkin gedung-gedung atau gimana? Ya. Infrastrukturnya pendidikan. Optimisme masyarakat tentang pendidikan itu kan jadi permasalahan tuh. Kalau disiapkan ternyata masyarakat tidak optimis, tadi dikatakan lebih baik anaknya di kebun daripada kuliah di sekolah, ya kan? Oke, gitu ya, nanti dirubah gitu siapa namanya ini Khairul Anam. Terus kedua mengidentifikasi. Nah, salah jangan mengidentifikasi ya. Nanti kayak menteri itu Pak, ada yang salah sebut itu. Iya, ya. Rencana pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan. Oh, rencana pelaksanaan. Oh, jadi Anda menggantikan apakah rencana dari program PPM itu ada pelaksanaannya enggak gitu. Pelaksanaannya apa aja gitu. Mungkin begitu ya. Ya. Makanya saya bilang tadi ini cocok judulnya evaluasi, Pak. Saya bilang tadi. Evaluasi ya. Iya. Evaluasi kegiatan PPM bidang pendidikan di Dusun Mario. PT BSSR. Itu judulnya gitu nanti ya. Siapa? Khairul Amin ya.
Iya Pak. Oke. Evaluasi kegiatan PPM. Oke, itu dari saya ya. Ini seminar 2 ya? Iya Pak, seminar 2. Seminar 2, mungkin lanjut. Nanti kan kamu baiki, kalau udah selesai nanti langsung lanjut ke seminar 3 itu ya, Khairul Amin ya. Iya Pak. Mungkin itu dari saya, barangkali dari Mas Andi atau Bu Justina ada? Cukup Pak, saya Cukup ya, Bu Justina? Cukup, Pak. Oke. Cukup banyak sudah itu, Pak. Oke, jadi kalau cukup mungkin saya tutup ya, saya tutup aja mungkin ini langsung kamu baiki nih Khairul Amin supaya kamu bisa wisuda ini, bisa yudisium. Ya, Desember ini kan ada wisuda ini. Desember nggak ada. Nggak tahu, belum ada rencana. Belum ada. Awal tahun depan ada wisuda ya, makanya kamu cepatnya supaya nggak bisa ikut yudisium ya. Itu. Baiklah kalau nggak ada, saya jadwalkan Mas Andi dan Bu Justina. Oke, sama-sama Pak. Kemudian